Di tanah Jawa Barat, ratusan tahun silam, hidup seorang raja agung yang namanya masih harum hingga hari ini. Ia dikenal sebagai Prabu Siliwangi, raja besar kerajaan Pajajaran, pemersatu tanah Sunda, dan simbol kebesaran budaya Jawa Barat. Namanya dijunjung tinggi, diceritakan dari mulut ke mulut, dan diabadikan dalam legenda, sastra, bahkan hingga kepercayaan masyarakat. Prabu Siliwangi, atau dengan nama aslinya Sri Baduga Maharaja, adalah seorang penguasa yang meninggalkan warisan tak ternilai. Bukan hanya berupa kerajaan yang megah, tetapi juga ajaran tentang kepemimpinan, keadilan, dan kebijaksanaan. Namun, sebelum ia menjadi sosok raja yang disegani, mari kita mundur jauh ke masa lalu. Masa ketika kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh masih berdiri berdampingan, dengan sejarah panjang penuh konflik dan persatuan. Kerajaan Sunda dan Galuh dulunya adalah dua kekuatan besar di tanah Pasundan. Sunda berpusat di daerah barat Jawa, sementara Galuh berada di bagian timur. Keduanya sering bergantian bersaing dan bekerja sama, tergantung pada kepemimpinan rajanya. Namun, di balik perbedaan itu, ada satu tujuan yang sama, menjaga kejayaan dan warisan leluhur. Di tengah sejarah panjang itu, lahirlah seorang anak yang kelak akan menyatukan dua kerajaan ini. Seorang anak bangsawan, keturunan langsung dari garis penguasa Sunda dan Galuh yang kelak dikenal dengan nama Sri Baduga Maharaja. Ia bukan hanya dilahirkan untuk menjadi seorang raja, tetapi juga untuk menjadi simbol persatuan. Darah Sunda mengalir di satu sisi, darah Galuh di sisi lain. Perpaduan ini menjadikannya pewaris sah yang diharapkan dapat mengakhiri perselisihan dua kerajaan besar tersebut. Seiring waktu, kisah masa kecil Sri Baduga sering dibalut dengan legenda. Diceritakan bahwa sejak kecil, ia memiliki wibawa yang besar. Matanya tajam, bicaranya tegas, dan keberaniannya melebihi anak-anak seusianya. Ia tumbuh sebagai seorang pemuda yang mencintai tanah kelahirannya, menghormati leluhur, dan menjunjung tinggi adat istiadat Sunda. Tetapi, menjadi pewaris kerajaan bukanlah hal yang mudah. Sejak muda, ia harus belajar tentang politik, strategi perang, serta tata cara memimpin rakyat. Guru-guru terbaik didatangkan untuk mendidiknya, agar kelak ketika naik tahta, ia siap menjadi seorang pemimpin sejati. Dan benar saja, perjalanan hidupnya membawa Sri Baduga pada takdir besar. Sebuah takdir untuk menjadi raja yang tidak hanya berkuasa, tetapi juga dicintai rakyatnya. Namun, sebelum kita masuk ke kisah kejayaannya, kita perlu memahami dulu bahwa pada masa itu, Jawa Barat adalah wilayah yang penuh tantangan. Gunung, hutan, sungai, dan lautan menjadi benteng alami sekaligus penghubung antar wilayah. Rakyat hidup dari pertanian, perdagangan, dan hasil bumi. Sementara itu, kerajaan-kerajaan lain di Jawa dan luar Jawa juga tumbuh, sehingga hubungan diplomasi dan militer menjadi hal yang tak terhindarkan. Di tengah situasi itulah, lahir harapan besar kepada seorang pemimpin muda. Pemimpin yang kelak akan kita kenal sebagai Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja lahir dari garis keturunan bangsawan Sunda dan Galuh. Ayahnya adalah seorang penguasa yang disegani, sementara ibunya berasal dari keluarga kerajaan yang menjaga tradisi leluhur. Dari kecil, ia sudah ditakdirkan untuk memikul beban sejarah. Sejak bayi, Sri Baduga diyakini membawa tanda-tanda kebesaran. Orang-orang istana menceritakan bahwa wajahnya memancarkan aura wibawa, matanya jernih seperti danau, dan tubuhnya sehat serta kuat. Para resi dan pendeta kerajaan menafsirkan kelahirannya sebagai pertanda baik bagi tanah Sunda. Ketika usianya menginjak anak-anak, Sri Baduga dididik dengan penuh perhatian. Ia belajar membaca aksara Sunda kuno,
menghafal petuah leluhur, serta mempelajari hukum adat yang diwariskan turun-temurun. Selain itu, ia juga dilatih dalam seni bela diri, penggunaan senjata, dan strategi peperangan. Hal ini wajar karena seorang calon raja harus menguasai pikiran dan tubuh, serta mampu melindungi rakyatnya. Tidak hanya itu, Sri Baduga juga dibiasakan untuk dekat dengan rakyat. Ia sering diajak berjalan ke pasar, menyaksikan kehidupan petani di sawah, dan mendengarkan cerita para tetua kampung. Dari pengalaman itulah, ia belajar bahwa seorang raja bukanlah penguasa semata, melainkan pelindung rakyat. Seiring bertambah usia, Sri Baduga menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia cepat memahami pelajaran sejarah, cermat dalam membaca situasi politik, dan piawai dalam berdebat. Guru-gurunya sering kagum dengan pertanyaan-pertanyaannya yang tajam, tanda bahwa ia bukan hanya pendengar, tetapi juga seorang pemikir. Namun, yang paling menonjol dari dirinya adalah keberanian. Sejak remaja, ia dikenal berani menghadapi tantangan. Ada kisah yang diceritakan turun-temurun bahwa suatu hari seekor harimau masuk ke desa dan menakuti rakyat. Para prajurit ragu untuk mendekat, tetapi Sri Baduga Muda dengan gagah berani maju, menghadapi ancaman itu hingga berhasil mengusir sang harimau. Entah legenda atau kenyataan, cerita itu menjadi simbol bahwa ia memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dengan keberanian luar biasa. Selain berani, Sri Baduga juga memiliki hati yang lembut. Ia menghormati orang tua, menyayangi sesama, dan menjunjung tinggi nilai silih asih, silih asah, silih asuh, ajaran luhur masyarakat Sunda. Nilai-nilai inilah yang kelak menjadi dasar kepemimpinannya sebagai seorang raja. Tetapi, jalan menuju tahta tidak selalu mudah. Pada masa mudanya, Sri Baduga harus menyaksikan bagaimana kerajaan Sunda dan Galuh kadang bersatu, kadang terpecah karena kepentingan politik. Intrik istana, perebutan kekuasaan, serta tekanan dari kerajaan lain di Jawa membuat situasi tidak pernah benar-benar stabil. Sri Baduga menyadari bahwa jika dibiarkan, perselisihan ini hanya akan melemahkan tanah Sunda. Dari sinilah lahir tekad di dalam dirinya, menyatukan Sunda dan Galuh menjadi satu kerajaan besar yang kokoh. Tekad itu semakin kuat ketika ia beranjak dewasa. Ia tidak hanya menguasai ilmu pemerintahan, tetapi juga mulai dilatih untuk memimpin pasukan. Di medan latihan, ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin, strategi perang, menata formasi, serta mengobarkan semangat para prajurit. Dan ketika saatnya tiba, Sri Baduga pun dipanggil untuk naik tahta. Rakyat menaruh harapan besar padanya. Ia bukan hanya pewaris kerajaan, tetapi juga pewaris cita-cita leluhur, menjadikan tanah Sunda jaya dan dihormati. Sri Baduga Maharaja, pemuda bangsawan keturunan Sunda dan Galuh, akhirnya naik tahta. Ia dinobatkan sebagai raja, menggantikan pendahulunya, dan sejak saat itu, rakyat mengenalnya sebagai Prabu Siliwangi. Penobatan ini bukan sekedar pergantian penguasa. Ini adalah awal dari sebuah era baru. Sebab, dengan naiknya Sri Baduga ke singgasana, dua kerajaan besar, Sunda dan Galuh, disatukan menjadi satu kerajaan kuat bernama Pajajaran. Nama Pajajaran sendiri melambangkan persatuan, keseimbangan, dan kekokohan. Dengan penyatuan ini, konflik berkepanjangan antara dua kerajaan bersaudara akhirnya berakhir. Rakyat menyambut dengan gembira karena mereka percaya hanya dengan persatuan, tanah Pasundan bisa makmur dan aman. Sejak hari pertama memimpin, Prabu Siliwangi menunjukkan wibawanya. Ia bukan hanya duduk di singgasana, tetapi juga turun langsung mengatur urusan pemerintahan. Ia menata ulang sistem birokrasi, memperbaiki jalur perdagangan, serta menguatkan barisan prajurit. Setiap keputusan yang ia ambil selalu didasari pada 3 prinsip: keadilan,
keberanian, dan kebijaksanaan. Di bawah kepemimpinannya, pusat kerajaan dipindahkan ke Pakuan Pajajaran, sebuah kota megah yang terletak di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Bogor. Di sanalah istana besar dibangun, dihiasi dengan ukiran indah, taman luas, serta benteng kokoh yang melambangkan kejayaan kerajaan. Pakuan menjadi jantung Pajajaran, pusat pemerintahan, budaya, dan perdagangan. Namun, Prabu Siliwangi bukan hanya seorang raja yang membangun istana megah. Ia juga membangun hubungan hati dengan rakyatnya. Ia sering berjalan keluar istana, berbincang dengan petani, pedagang, dan rakyat kecil. Ia mendengarkan keluhan mereka, mencari solusi, dan memastikan keadilan ditegakkan. Dalam catatan sejarah dan naskah kuno, Sri Baduga dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Ia selalu menekankan pentingnya hidup harmonis, menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Falsafah ini sangat dekat dengan pandangan hidup masyarakat Sunda, sehingga membuat rakyat semakin mencintai rajanya. Menyatukan Sunda dan Galuh tentu bukan perkara mudah. Banyak pihak yang awalnya menolak, merasa kehilangan kekuasaan, atau takut dengan perubahan. Namun dengan kecerdikannya, Prabu Siliwangi mampu merangkul semua pihak. Ia mengajak para bangsawan untuk bersama-sama membangun, memberi mereka peran penting dalam pemerintahan, sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan. Selain itu, ia juga menguatkan barisan militer, bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi untuk menjaga keamanan dan melindungi wilayah dari ancaman luar. Pajajaran menjadi kerajaan yang disegani tetangga, bukan hanya karena pasukannya kuat, tetapi karena dipimpin oleh seorang raja yang berwibawa. Sejarawan sering menyebut masa pemerintahan Prabu Siliwangi sebagai masa keemasan kerajaan Sunda. Di masa inilah, Pajajaran tumbuh menjadi kerajaan besar, berpengaruh, dan dihormati. Pusat ekonomi bergerak pesat, budaya berkembang, dan rakyat hidup dengan rasa aman. Namun, kejayaan ini bukanlah akhir dari cerita. Di balik gemilangnya istana, Prabu Siliwangi masih harus menghadapi tantangan besar, menjaga stabilitas, melawan musuh, dan memastikan persatuan tetap terjaga. Dalam catatan sejarah dan naskah kuno, Sri Baduga dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Ia selalu menekankan pentingnya hidup harmonis, menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Falsafah ini sangat dekat dengan pandangan hidup masyarakat Sunda, sehingga membuat rakyat semakin mencintai rajanya. Menyatukan Sunda dan Galuh tentu bukan perkara mudah. Banyak pihak yang awalnya menolak, merasa kehilangan kekuasaan, atau takut dengan perubahan. Namun dengan kecerdikannya, Prabu Siliwangi mampu merangkul semua pihak. Ia mengajak para bangsawan untuk bersama-sama membangun, memberi mereka peran penting dalam pemerintahan, sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan. Selain itu, ia juga menguatkan barisan militer, bukan untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi untuk menjaga keamanan dan melindungi wilayah dari ancaman luar. Pajajaran menjadi kerajaan yang disegani tetangga, bukan hanya karena pasukannya kuat, tetapi karena dipimpin oleh seorang raja yang berwibawa. Sejarawan sering menyebut masa pemerintahan Prabu Siliwangi sebagai masa keemasan kerajaan Sunda. Di masa inilah, Pajajaran tumbuh menjadi kerajaan besar, berpengaruh, dan dihormati. Pusat ekonomi bergerak pesat, budaya berkembang, dan rakyat hidup dengan rasa aman. Namun, kejayaan ini bukanlah akhir dari cerita. Di balik gemilangnya istana, Prabu Siliwangi masih harus menghadapi tantangan besar, melawan musuh, dan memastikan persatuan tetap terjaga. Dan dari sinilah, kisah kepemimpinannya terus berlanjut. Prabu Siliwangi mulai dengan memperkuat infrastruktur kerajaan. Ia membangun jalan-jalan penghubung antar wilayah, sehingga perdagangan bisa berjalan lancar. Pelabuhan-pelabuhan diperbaiki, sungai-sungai dijaga kebersihannya, dan pasar-pasar ditata agar rakyat merasa aman berjual beli. Di bidang pertanian,
ia memberi perhatian khusus pada para petani. Sawah-sawah diperluas, sistem irigasi diperbaiki, dan rakyat diajarkan cara bercocok tanam yang lebih baik. Hasilnya, Pajajaran menjadi salah satu kerajaan yang makmur dengan hasil bumi melimpah. Pangan terjamin, rakyat pun hidup sejahtera. Tidak hanya urusan ekonomi, Prabu Siliwangi juga memperhatikan hukum dan keadilan. Ia menegakkan aturan yang jelas, siapapun yang bersalah harus dihukum tanpa pandang bulu. Bahkan bangsawan sekalipun tidak kebal hukum. Sikap tegas ini membuat rakyat percaya bahwa mereka hidup dalam kerajaan yang adil. Selain hukum, ia juga menguatkan budaya Sunda. Di masa pemerintahannya, seni sastra berkembang pesat. Naskah-naskah kuno ditulis, kidung-kidung Sunda dilestarikan, dan nilai-nilai luhur diwariskan. Kesenian tari, gamelan, serta tradisi lisan semakin kaya, menjadi identitas yang kuat bagi rakyat Pajajaran. Prabu Siliwangi juga dikenal religius. Ia menjunjung tinggi ajaran leluhur dan selalu menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Ia tidak memaksa rakyat dalam beragama, tetapi memberi teladan dengan hidup sederhana, arif, dan penuh kebajikan. Dalam hal diplomasi, Prabu Siliwangi menunjukkan kecerdasannya. Ia tahu bahwa untuk menjaga stabilitas, Pajajaran tidak boleh terisolasi. Maka, ia menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Utusan dikirim, perjanjian dibuat, dan perdagangan antar wilayah diperkuat. Dengan cara ini, Pajajaran tidak hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga dihormati oleh kerajaan lain di Nusantara. Namun, diplomasi tidak selalu mulus. Ada kalanya kerajaan tetangga mencoba menguji kekuatan Pajajaran. Tetapi berkat kepemimpinan Prabu Siliwangi, setiap ancaman bisa dihadapi dengan tenang. Kadang dengan perundingan, kadang dengan kekuatan militer. Semua dilakukan demi menjaga kehormatan dan kedaulatan kerajaan. Rakyat semakin yakin bahwa mereka memiliki seorang raja besar, seseorang yang tidak hanya memikirkan kekuasaan, tetapi juga kesejahteraan dan masa depan mereka. Di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi, Pajajaran benar-benar mencapai puncak kejayaan. Namun, sejarah selalu bergerak. Di balik kejayaan itu, bayangan konflik tetap ada. Kerajaan-kerajaan lain di Jawa, bahkan dari luar Jawa, mulai melihat Pajajaran sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Prabu Siliwangi tidak pernah gegabah dalam berperang. Baginya, perang adalah jalan terakhir, ketika diplomasi gagal atau ketika kedaulatan Pajajaran terancam. Namun, saat perang memang harus ditempuh, ia selalu berada di garis depan, memberi teladan keberanian. Diceritakan, Prabu Siliwangi memiliki pasukan elit yang sangat disiplin. Mereka dilatih dengan strategi yang canggih untuk zamannya, menguasai medan, dan setia kepada rajanya. Formasi pasukan disusun rapi, dengan prajurit tombak di depan, pasukan panah di belakang, dan kavaleri yang siap menerjang kapan saja. Kehebatan Prabu Siliwangi bukan hanya pada kekuatan fisik pasukannya, tetapi juga pada kecerdikan strategi. Ia mampu membaca kondisi medan, memanfaatkan hutan, sungai, dan pegunungan sebagai benteng alami. Dengan begitu, pasukannya seringkali bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya lebih besar. Salah satu cerita yang melegenda adalah bagaimana Prabu Siliwangi mampu menggagalkan serangan musuh yang ingin menguasai wilayah Pajajaran. Alih-alih bertempur secara frontal, ia memanfaatkan taktik jebakan, memecah pasukan lawan, dan menyerang dari sisi yang tak terduga. Musuh pun terkejut dan akhirnya mundur tanpa hasil. Bagi rakyatnya, keberanian Prabu Siliwangi adalah sumber semangat. Setiap kali ia turun ke medan perang, semangat prajurit Pajajaran meningkat berkali lipat. Mereka percaya, dengan dipimpin oleh seorang raja yang gagah berani, mereka tidak akan kalah. Namun, Prabu Siliwangi tidak hanya mengandalkan pedang dan panah. Ia juga menguasai ilmu spiritual dan ajaran leluhur. Konon, ia memiliki kesaktian yang membuatnya sulit ditaklukkan. Banyak legenda mengatakan ia bisa berubah menjadi macan putih atau memiliki kekuatan gaib yang melindunginya dari bahaya.
Apakah benar atau tidak, kisah ini semakin menambah wibawanya di mata rakyat dan musuh. Peperangan di masa Prabu Siliwangi bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga tentang menjaga kehormatan. Ia selalu menekankan kepada prajuritnya agar tidak bertindak sewenang-wenang, tidak merampas hak rakyat, dan tidak menghancurkan desa tanpa alasan. Bagi Prabu Siliwangi, perang adalah jalan untuk melindungi, bukan menindas. Karena itulah, meski sering menghadapi tantangan, Pajajaran tetap berdiri tegak. Rakyatnya hidup dengan rasa aman karena tahu mereka dipimpin oleh seorang raja yang sanggup menjaga tanah leluhur dengan keberanian dan kecerdikan. Namun, Prabu Siliwangi tidak hanya mengandalkan pedang dan panah. Ia juga menguasai ilmu spiritual dan ajaran leluhur. Konon, ia memiliki kesaktian yang membuatnya sulit ditaklukkan. Banyak legenda mengatakan ia bisa berubah menjadi macan putih atau memiliki kekuatan gaib yang melindunginya dari bahaya. Apakah benar atau tidak, kisah ini semakin menambah wibawanya di mata rakyat dan musuh. Peperangan di masa Prabu Siliwangi bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga tentang menjaga kehormatan. Ia selalu menekankan kepada prajuritnya agar tidak bertindak sewenang-wenang, tidak merampas hak rakyat, dan tidak menghancurkan desa tanpa alasan. Bagi Prabu Siliwangi, perang adalah jalan untuk melindungi, bukan menindas. Karena itulah, meski sering menghadapi tantangan, Pajajaran tetap berdiri tegak. Rakyatnya hidup dengan rasa aman karena tahu mereka dipimpin oleh seorang raja yang sanggup menjaga tanah leluhur dengan keberanian dan kecerdikan. Masyarakat Sunda percaya Prabu Siliwangi memiliki kesaktian yang membuatnya bisa berubah wujud menjadi harimau putih raksasa. Harimau putih ini bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga lambang penjaga tanah Pasundan. Legenda ini semakin kuat karena banyak kisah rakyat yang menceritakan bahwa setelah Prabu Siliwangi menghilang dari dunia manusia, ia tidak benar-benar mati. Sebaliknya, ia diyakini moksa, meninggalkan jasad duniawi dan menjelma sebagai macan putih yang menjaga hutan, gunung, dan tanah leluhur Sunda. Hingga kini, cerita tentang harimau putih masih hidup di masyarakat. Banyak orang percaya, jika kita masuk ke hutan-hutan di tanah Sunda dengan hati yang bersih dan penuh hormat, roh Prabu Siliwangi dalam wujud macan putih akan melindungi kita. Namun, jika datang dengan niat buruk, maka macan putih itu bisa menjadi peringatan yang menakutkan. Selain kisah macan putih, ada pula cerita-cerita lain tentang kesaktiannya. Dikisahkan bahwa Prabu Siliwangi mampu berjalan sangat cepat hingga menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. Ada juga cerita bahwa ia memiliki ilmu kebal, tak mempan senjata, dan bisa mengendalikan kekuatan alam. Kisah-kisah ini tentu bercampur antara sejarah dan mitos. Tetapi, bagi rakyat Sunda, hal itu justru memperkuat rasa hormat mereka. Bagi mereka, Prabu Siliwangi bukan hanya seorang raja masa lalu, melainkan penjaga abadi yang selalu hadir dalam kehidupan spiritual mereka. Tidak hanya dalam legenda, nama Prabu Siliwangi juga hadir dalam kesenian, sastra, dan tradisi lisan. Banyak pantun Sunda yang menyebutkan kebesaran namanya. Cerita wayang golek dan seni tutur seringkali mengangkat kisah tentang kejayaannya. Semua ini menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar hilang dari hati rakyatnya. Bahkan, hingga hari ini, di banyak tempat di Jawa Barat, kita masih bisa menemukan situs-situs yang dipercaya berkaitan dengan Prabu Siliwangi. Ada yang menyebut hutan larangan sebagai tempat peristirahatannya. Ada pula yang percaya bahwa suara auman harimau di malam hari adalah tanda kehadirannya. Legenda, kisah spiritual, dan misteri seputar Prabu Siliwangi membuatnya melampaui sekadar tokoh sejarah. Ia menjadi ikon abadi, simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan perlindungan bagi tanah Sunda. Namun, yang paling penting dari semua cerita itu bukanlah soal benar atau tidaknya. Yang terpenting adalah bagaimana legenda itu mengajarkan kita tentang arti kepemimpinan, keberanian, dan cinta tanah air. Dan kini, kita sampai pada bagian terakhir dari kisah panjang ini, warisan besar Prabu Siliwangi yang masih hidup hingga hari ini. Sebagai raja,
ia meninggalkan jejak nyata dalam bentuk hukum, pemerintahan, dan kebudayaan. Sebagai pemimpin, ia meninggalkan teladan tentang keberanian, kebijaksanaan, dan cinta pada rakyat. Dan sebagai legenda, ia meninggalkan simbol yang abadi, seorang raja yang bukan hanya manusia, tetapi juga penjaga tanah leluhur. Warisan Prabu Siliwangi terlihat dalam cara masyarakat Sunda memandang dunia. Prinsip hidup yang menekankan keseimbangan dengan alam, sikap hormat pada leluhur, dan kecintaan pada tanah air, semuanya berakar pada ajaran dan teladannya. Bahkan, banyak nilai-nilai yang masih relevan hingga hari ini. Ketekunan, kejujuran, keadilan, dan keberanian menghadapi tantangan, semuanya adalah pesan moral yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya. Nama Prabu Siliwangi juga terus hidup dalam berbagai simbol. Universitas, klub olahraga, hingga pasukan militer menggunakan nama Siliwangi sebagai lambang keberanian dan kehormatan. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya warisan beliau melintasi generasi demi generasi. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah pesan spiritualnya, bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memerintah dengan kekuasaan, melainkan juga dengan hati, dengan kebijaksanaan, dan dengan keberanian untuk melindungi rakyatnya. Kini, ketika kita mengenang kisah Prabu Siliwangi, kita tidak hanya melihatnya sebagai bagian dari masa lalu, kita juga bisa menjadikannya sebagai cermin untuk masa depan, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah, menghormati leluhur, dan belajar dari teladan para pemimpinnya. Dan dengan itulah kisah panjang Prabu Siliwangi kita tutup. Sebuah cerita tentang kejayaan, kebijaksanaan, peperangan, legenda, dan warisan abadi. Sebuah cerita yang tidak hanya membentuk masa lalu, tetapi juga memberi inspirasi untuk masa depan.